Hai guys, balik mana nang channel YouTube Mbaknya karaku dia sehat mau sehat lah ya. Eh, malam ini eksklusif banget. Aku ngomongnya rada pelan-pelan karena udah malam sekitar jam 10. Aku sempetin bikin video malam ini karena banyak banget yang tanya di kalau teman-teman yang ngikutin aku di sosial media aku di Facebook, Instagram, TikTok pasti kalian udah tahu dengan penampilan baru aku yang sekarang. Tapi untuk teman-teman khusus teman-temanku yang tahu aku cuma di YouTube, kalian pasti kaget dengan penampilan baru aku yang potong rambut super pendek. Sebentar, aku mau setting kamera dulu. Oke, ya seperti yang kalian lihat, malam hari ini aku potong rambut sependek ini nih. Dan karena banyak banget yang tanya aku bikin video ini dengan judul, mungkin alasan kenapa aku potong rambut sependek ini ya guys, nggak ada sangkut pautannya sama pertikaian yang biasanya notabene aku pasti bikin video tentang pertikaian. Jadi guys, langsung aja karena udah malam, aku juga udah rada-rada ngantuk. Ini kita percepat aja. Aku punya 3 alasan. Yang pertama, rambutku rontok banget. Yang kedua, aku nostalgia sama diriku dulu yang pada zaman waktu aku SMP. Terus yang ketiga, aku tuh bener-bener kepingin bangkit dari keterpurukan. Karena kalian tahu lah ya, kalau yang ngikutin aku di YouTube pasti kalian tahu tragedi apa yang belakangan ini aku alamin ya. Oke, aku jelasin yang pertama. Alasan yang pertama itu rambutku bener-bener rontok banget guys. Jadi setiap pagi, setiap aku nyisir rambut, setiap aku keramas, setiap aku pokoknya rambutku tuh rontok banget. Setiap aku pegang kayak gini aja dia tuh mau rontok, sampai aku tuh bener-bener takut. Itu bener-bener bikin aku frustasi banget. Gimana sih biar aku udah minum vitamin, udah apa, pokoknya ngelakuin semua cara, aku udah ngelakuin semua cara gimana biar rambut nggak rontok, sampai ganti shampoo segala, pokoknya udah aku lakuin, tapi ternyata rambutku masih rontok banget. Alhasil aku bikin keputusan 1 bulan sebelum potong aku sependek ini, aku udah mikirin, aku bakal udah searching di Google potong gimana nya. Dan sampai akhirnya aku inget waktu zaman, ya ini alasan yang kedua ya. Alasan yang pertama itu aku rambutnya rontok banget, dan alasan yang kedua itu aku pas aku inget zamannya aku lihat foto zamannya aku SMP. Kalau kalian mau lihat aku zamannya SMP mukanya kayak apa, ya ini kayak gini. Tapi versinya waktu SMP itu lebih hitam. Sekarang masih hitam, cuma SMP tuh jauh lebih buluk ya, belum belum apa ya, belum glow up ya. Kalau bahasa gaulnya belum glow up. Tapi aku juga punya alasan yang ketiga, yaitu aku bangkit dari keterpurukan. Aku pengen jadi apa ya, buka lembaran hidup baru. Karena kalian pasti tahu lah, akhir-akhir ini kan aku belakangan ini kan habis putus sama mantanku. Bukan aku terpuruk, bukan karena kita putusnya atau kehilangan cintanya. Ya kehilangan cintanya pasti ya ada rasa-rasa penyesalan, cuma yang buat aku terpuruk itu banyak banyak masukan-masukan yang apa ya, cenderung menjatuhkan aku gitu loh. Kayak aku yang dituduh selingkuh, terus aku yang sama sama temen-temennya ya, sama orang-orang terdekatnya gitu ya, terus dituduh matra India dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget yang nggak tahu kenapa alasan kita benar-benar putus, tapi mereka sok tahu gitu loh. Aku paling nggak suka kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, aku udah ikhlas, udah apa, udah ya udahlah, ya wis lah, wis lakoni begini kon kemarin maning ya kan. Yang penting sekarang sampai detik ini, for your information aja, aku sama mantanku masih baik-baik aja, masih komunikasi ya, masih video callan, masih message, masih masih komunikasi, masih chatting dan lain sebagainya. Pokoknya kita masih baik-baik aja, kita tetap jalin silaturahmi. Aku sama dia, aku udah janji sama dia, walaupun kita putus sudah, kita tetap baik-baik aja. Terus dia juga apa, dia juga bilang sama aku, semoga kamu dapet yang lebih baik. Kalau doa-doa seperti doa-doa yang baik-baik kan pasti kita aminin ya, kita amin aja. Tapi prinsipku untuk saat ini, aku bener-bener lagi fokus untuk kekerjaan sama
bebenah diri dari ya dari rohani, dari material, semuanya. Pokoknya aku lagi bebenah diri, lagi bener-bener fokus ke diri sendiri, nggak fokus ke cowok. Kalau kalau ada yang tanya, misalkan ya, kalau misalkan ada yang penasaran, kan putusnya udah lama, maksudnya udah hampir 5 bulanan aku putus sama si mantanku itu yang 6 tahun. Kalau ada yang tanya ada yang deketin apa enggak, pasti ada yang deketin, tapi aku langsung to the point ke si cowok itu. Aku udah nggak mau, udah bukan saatnya aku cari-cari atau memulai nggak, udah bukan saatnya aku untuk main-main lagi. Kalau memang kalian mau serius, tunggu aku sampai pulang, kita ketemu. Kalau memang kita jodohnya, kita nyatu, kita pasti disatuin. Aku prinsipnya kayak gitu. Kalau misalkan kita ketemu emang kita belum jodoh, kita nggak bakal nikah gitu. Jadi kalau sekarang dibilang aku udah move on apa belum dari si cowok mantanku itu, kalau persenan kan 1-100% ya. Kalau aku move on dari cowok mantanku yang terakhir, insya Allah udah sekitar 70% aku udah move on. Karena yang 30%-nya itu adalah kenangan-kenangan dimana kita bangkit bareng, kita sisa-sisa kenangan yang masih ada lah ya guys. Udah jangan bahas cinta-cintaan ya, udah nggak, bukan waktunya. Jadi guys, aku bakal ngefokusin di YouTubeku nanti. Insya Allah kalau nggak jalan-jalan ya sharing-sharing, kalau nggak ya apalah keseharianku aja gitu ya paling. Karena aku juga bingung mau mulainya gimana, aku memulai ya enggak sih, aku memulainya juga soal pertikaian, tapi tetap kok teman-teman yang tanya WhatsApp aku pasti aku balas. Kalau ada yang penasaran sama pertikaian, silakan tanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau lebih dekat sama aku, silakan chat aku, DM aku, atau ya aku pasti sisipin nama Instagramku, kan kalian bisa DM di situ. Nanti kalau kalian memang benar-benar niat jadi TKW, nanti insya Allah aku berbagi informasi untuk TKW khususnya TKW yang baru-baru banget kayak aku ya, baru terjun dan belum pernah kemana-mana. Insya Allah aku kasih bekal pertama gitulah. Pokoknya dari awal banget, pokoknya aku bakal kasih bekal pertama. Tapi untuk yang kayak misalkan belajar bahasa, aku minta maaf banget, aku nggak bisa ngajarin karena aku sendiri juga masih belajar. Tapi kalau misalkan kalian tanya 1-2 kalimat, insya Allah aku kasih tahu. Tapi kalau untuk gimana caranya, kayaknya aku sendiri juga masih belepotan ya kalau ngomong sama kakaknya. Ini juga kadang mereka nggak ngerti karena aku baru 2 tahun jalan 3 tahun. Jadi kalau masalah bahasa kalian aku saranin ke yang lebih pintar. Tapi kalau untuk kayak bekal-bekal gimana sih waktu di PT, gimana sih caranya ini, caranya pokoknya pengalaman yang udah aku alamin pasti aku sharingin. Tapi kalau untuk belajar bahasanya, aku mohon maaf banget, aku nggak bisa karena aku sendiri juga masih belajar. Tapi kalau misalkan, aku ulangi lagi ya, kalau misalkan kalian tanya 1-2 kalimat aku bisa, aku pasti jawab. Yaudah, pastiin aja kalian kalau benar-benar niat, kalian DM aku, nanti aku bantu, aku cariin. Kalau aku bisa ya cariin agent, tapi kalau misalkan nggak bisa ya aku minta maaf. Mungkin videoku kali ini rada-rada nggak jelas, tapi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah lama banget pengen tahu kenapa sih potong rambut pendek itu. Ya jelas lah ya, ada pro kontra. Pro kontranya, kalau orang tua sih mereka udah kebiasaan lihat aku waktu SMP rambut sependek ini, jadi mereka nggak kaget-kaget banget. Kalau kayak, jadi orang pertama yang di Indo yang aku kabarin itu jelas ya orang tua, terus adik-adik, kakak, terus saudara-saudara, temen. Yang enggak, yang pertama keluarga dulu, habis itu mantanku yang terakhir ini, dia shock banget. Tapi kalau keluarga enggak, kalau keluarga udah kebiasaan, udah ngeliat aku dari SMP tuh udah kayak gini,
udah suka rambut pendek. Emang kalau mantanku yang terakhir itu emang dia shock banget. Terus temen-temen ya ada yang menyayangkan, oh bagusan rambut panjang, ada yang bilang sekarang lebih fresh, lebih oke dilihat lah, udah apa ya, ada yang bilang aku lebih muda, jauh lebih muda lagi. Tapi for your information lagi, aku sekarang udah jalan 27 tahun. Jadi kalau kalian bilang aku masih muda, itu bohong banget. Aku kelahiran 1994 ya, aku kelahiran 94. Kalian jadi bisa ngitung umurku sekarang berapa tuh. Jadi kalau kalian bilang aku masih muda itu bohong. Oke guys, videoku kali ini sekian dulu. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, share, subscribe, juga komen. Apapun pertanyaan kalian nanti insya Allah aku balas kalau aku sempat. Makasih, see you next video, bye bye. Thank you for watching.